Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Freslinda Luciani, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Pada kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 1.4, yaitu budaya positif. Kesimpulan peran. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat dari paksaan, pujian, ataupun hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Yang ketiga, posisi kontrol restitusi. 1. Guru sebagai penghukum. 2. Guru sebagai pembuat rasa bersalah. 3. Guru sebagai teman. 4. Guru sebagai pemantau. 5. Guru sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat membuat sesuatu bersama peserta didik, mempersilahkan peserta didik bertanggung jawab dan mendukung peserta didik agar dapat menemukan solusi. Selain itu, mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan peserta didik menjadi manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif pada diri peserta didik. Berikutnya, segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Validasi tindakan yang salah, bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru dan orang tua bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Menanyakan keyakinan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Ada keterkaitan antar materi yang tadi saya sebutkan dengan budaya positif. Berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional, sesuai dengan paradigma Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun. Nilai dan peran guru penggerak berbudaya positif bisa terwujud jika guru penggerak memiliki nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, guru penggerak dalam membangun budaya positif di lingkungannya. Visi guru penggerak, terbentuknya budaya positif agar terciptanya sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila. Setelah saya mempelajari semua materi, saya kemudian melakukan refleksi dengan pertanyaan berikut. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang akan dipelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Jawaban saya telah memahami materi modul 1.4 budaya positif.
Pemahaman ini akan saya aplikasikan dalam lingkungan sekolah serta akan saya imbaskan kepada guru lain. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan yaitu ketika adanya keterkaitan langsung antara budaya positif dengan peningkatan kesejahteraan mental, emosional, dan perubahan sikap yang terjadi pada murid saya. Sangat luar biasa sekali. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Jawaban saya menyadari bahwa posisi kontrol yang bisa saya lakukan dalam menangani masalah murid selama ini kurang tepat. Seharusnya saya berperan sebagai manajer, menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Pertanyaan ketiga, pengalaman apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani peserta didik saya yang tidur saat pembelajaran berlangsung, menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu dengan cara menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan berikutnya, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa sangat senang karena dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani sebuah permasalahan dan menjadikan murid mampu belajar dari kesalahan yang telah ia perbuat. Next, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah munculnya motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif setelah mendapatkan pendampingan menggunakan segitiga restitusi. Dan yang harus diperbaiki yaitu saya selalu memosisikan diri saya sebagai seorang manajer dalam menangani persoalan. Lanjut pertanyaan berikutnya. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang akan Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, posisi kontrol yang saya gunakan adalah sebagai teman dan pemantau. Pada saat itu, saya merasa bersalah karena harus memberikan hukuman jika anak berbuat kesalahan. Namun, setelah mempelajari modul budaya positif, saya menerapkan posisi saya sebagai manajer. Dalam penyelesaian masalah, perasaan saya tentunya merasa sangat senang dan bahagia. Saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri peserta didik saya. Itu yang saya rasakan pada saat ini. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Saya pernah mempraktikannya, namun hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu dengan menstabilkan identitas, memberikan pernyataan, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Itulah yang saya lakukan untuk menyelesaikan masalah murid. Next, selain konsep-konsep yang disampaikan oleh modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Ya, melakukan kolaborasi antar sekolah dengan orang tua peserta didik, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas dan di lingkungan saja, melainkan juga harus dilakukan di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter yang melekat pada diri anak saat berada di lingkungan manapun. Berikut adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata yang saya buat.
Judul modul penerapan budaya positif di sekolah yang melatar belakangi adalah penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua elemen yang ada di sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan pembentukan karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tujuannya adalah menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas, mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran, melakukan kegiatan pembiasaan murid untuk mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tolak ukur, murid mampu membuat kesepakatan kelas untuk dipasang dinding kelas dan ditaati. Peserta didik dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan berkesinambungan. Dalam proses belajar, murid terlibat aktif dalam kegiatan sekolah. Mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Lini masa tindakan yang dilakukan. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Sosialisasi kepada seluruh warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, murid, dan tenaga kependidikan terkait disiplin positif. 2. Guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya kesepakatan kelas. 3. Guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas. 4. Sosialisasi kepada seluruh murid baru tentang penumbuhan karakter dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan pentingnya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat. 5. Menumbuhkan, menanamkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan kegiatan ekstrakurikuler. 6. Mendokumentasikan setiap kegiatan ekstrakurikuler yang menumbuhkan, mencerminkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dukungan yang dibutuhkan. Dukungan dari seluruh warga sekolah serta partisipasi aktif orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif. Dedikasi seluruh warga sekolah sebagai role model teladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif di sekolah. Kolaborasi seluruh warga sekolah dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Baiklah, selesai sudah pemaparan saya. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi. Terima kasih. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Sekian dan terima kasih. Stop videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.